Hari ini saya mengajak kita membahas tentang Allah itu kadang tidak peduli. Saudara pernah alami? Seolah-olah Tuhan diam. Doa-doa kita itu seperti membentur dinding baja atau mendarat di sorga yang bisu. Pernah? Ya. Jadi kita mengalami persoalan-persoalan rumit, berat, sulit. Itu membelit persoalan kita, tetapi kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan seperti diam saja. Wajar. Jangan menganggap itu sesuatu yang aneh. Saudara pernah mengalami? Saya juga pernah. Dan bukan hanya itu. Daud, orang yang sangat dikasihi Allah, itu juga pernah mengalami. Mari kita baca di dalam Alkitab. Di dalam Mazmur 28 ayat 1-3, Daud mengatakan demikian. Kepadamu ya Tuhan gunung batuku, aku berseru, janganlah berdiam diri terhadap aku. Sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Dengarkanlah suara permohonanku, apabila aku berteriak kepadamu minta tolong, dan mengangkat tanganku ke arah tempatmu yang maha kudus. Janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik, ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan, yang ramah terhadap teman-temannya, tetapi yang hatinya penuh kejahatan. Ini ungkapan Daud. Merasa Tuhan itu diam saja. Merasa dia berjuang sendirian. Padahal sebetulnya tidak kan. Itulah kadang-kadang kita juga mengalami. Kita harus sadar sebetulnya di mana letak salahnya. Jelas, Tuhan tidak diam. Ada maksud Tuhan. Kenapa dia memberi waktu untuk kita terus bergelut. Dan yang paling perlu kita pelajari dari Daud adalah Daud tidak mencari alternatif lain. Tidak lari kepada penguasa-penguasa lain. Atau kalau sekarang ke dukun. Tidak. Dia tetap berdoa dan terus berdoa. Seperti menggedor sorga. Walaupun seperti itu pintu tertutup. Nah, di sini saudaraku yang perlu kita belajar. Supaya kita tidak pernah mau berhenti. Terus memohon. Kita yakin Tuhan pasti akan mendengar. Jangan sampai kita justru mencari alternatif lain yang membuat kita akan jauh dari Tuhan. Dengan Daud tetap terus tidak putus asa berdoa. Kita baca pada ayat 6 dan 7. Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku, aku bersyukur kepadanya. Ya, jadi dengan terus dan terus memohon, pada akhirnya Tuhan mendengar. Dan Tuhan mengabulkan permohonannya. Oleh karena itu, ini pelajaran yang sangat penting buat kita. Jangan belum kita sudah mengeluh, belum kita merasa Tuhan itu kemana, tidak mau mendengarkan saya. Itu sikap yang sangat salah. Belum kita menyalahkan Tuhan. Dia membisu, tidak mendengar. Padahal justru kita harus melihat diri kita. Jangan-jangan itu salah kita. Atau kita salah dalam berdoa. Atau apa yang lain, tetapi itu dari kita. Bukan karena Tuhan.
Maka jangan putus asa untuk terus memohon kepada Tuhan. Mungkin kita bertanya, kenapa Tuhan kadang-kadang diam saja? Di dalam Alkitab tidak ada sedikit pun penjelasan. Kenapa Tuhan membisu? Dan Daud pun juga tidak tahu dan tidak perlu tahu dan mungkin tidak boleh tahu. Juga kita. Yang penting kita jangan putus asa, terus memohon. Meskipun seperti Tuhan membisu, itu masih lebih baik daripada kita berani lalu, ya sudah, saya akan berhenti berdoa. Ya sudah, saya tidak perlu ingat Tuhan. Itu jauh lebih fatal daripada ada saat kita merasa ditinggalkan karena kita tetap memiliki kerinduan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kami diingatkan bahwa kadang-kadang kami merasa Tuhan tidak mau mendengarkan doa kami. Tuhan seperti membisu. Sadarkanlah bahwa itu sebenarnya salah kami sendiri. Kami harus melihat diri kami. Bagaimana selama ini kami dalam bergaul dengan Tuhan. Sehingga kami tidak akan pernah putus asa, memohon dan memohon, berdoa dan berdoa dengan gigih supaya Tuhan berkenan menolong kami. Terima kasih Bapa, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanku tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih